Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Senin, tanggal 3 Mei, tahun 2021. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena diberikan nafas kehidupan, sehingga kita tetap berada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, tetap menolong, melindungi, bahkan menuntun kita dalam menjalani kehidupan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar topik renungan tentang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sekali lagi, dalam tema besar kita tentang Injil Kristus, dan pada edisi hari ini, kita akan belajar di bawah topik mengakui Yesus adalah Tuhan. Sehubungan dengan topik tersebut, kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kita dalam menjalani kehidupan, dan terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-10. Kita membaca ayat 9 sampai yang ke-11. Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-11, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Adapun bunyinya adalah demikian. Sebab jika mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya kita dapat mendengar firman Tuhan di pagi hari ini sampai dengan selesai, karena di akhir program ini kita akan berdoa bersama terhadap pergumulan dan masalah kehidupan yang sedang atau sementara kita hadapi. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah topik renungan kita edisi hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus memahami bahwa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah hal yang sangat fundamental, atau dapat dikatakan merupakan hal yang sangat asasi, sebab hal tersebut berdampak bagi kehidupan dan masa depan kita.
mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita adalah merupakan sebuah pilihan hidup. Karena dengan pilihan dan sikap hidup tersebut, kita memiliki kepastian akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu, pada firman Tuhan di saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa barang siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Ini merupakan sebuah kunci atau rahasia iman Kristen sebagai sebuah pengakuan kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita puji dan muliakan. Dengan demikian, hal tersebut adalah sikap kita untuk benar-benar kita memahami dan mengerti serta mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat, dimanapun kita berada, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita membuka hati kita bagi Tuhan untuk berdaulat, bertakhta dalam kehidupan kita, sehingga Dia menuntun, menguasai, dan menjadi Raja untuk membuat kehidupan kita lebih indah di hadapan Tuhan. Ketika kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kehidupan kita dimeteraikan di sorga dan di bumi. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mengakui Tuhan di hadapan manusia, maka Tuhan berkata, aku juga akan mengakuimu kepada Bapa di sorga. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bahkan barang siapa berseru kepada nama Tuhan tidak dipermalukan. Pada bacaan ini kita akan melihat bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, dengan hati orang percaya, dibenarkan, dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Jadi ketika hati kita percaya kepada Tuhan, maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan ketika mulut kita mengaku, maka kita akan diselamatkan. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab
pada ayat yang ke-11 ditekankan bahwa barang siapa yang percaya, tidak akan dipermalukan. Apa ini artinya? Meski dalam tantangan kehidupan, meski kita berada dalam pergumulan, dalam masalah, tetapi kita yakin dan percaya kepada Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kita, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar dalam setiap pergumulan, tantangan hidup, masalah kehidupan, maka itu berarti kita memiliki keyakinan dan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyertai hidup kita dalam menghadapi kehidupan, kesulitan, tantangan hidup, pergumulan hidup yang sedang kita hadapi ataupun sedang kita alami. Karena itu, saudara, hal yang paling prinsip dalam hidup kita adalah kita harus percaya, meyakini, mengimani bahwa Tuhan pasti menolong, memberi jalan keluar, memberi solusi dalam pergumulan kita, dan pada akhirnya hidup kita tidak akan dipermalukan. Dengan kata lain, keyakinan kepercayaan kita terhadap Tuhan yang kita puji dan muliakan, yang kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, nama itulah yang akan bertanggung jawab atas setiap pergumulan yang kita hadapi, atas setiap tantangan hidup, atas setiap masalah kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tak perlu meragukannya. Tapi mari kita meyakini bahwa anugerah dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia menolong dan memberkati hidup kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin kita sedang berada dalam beban, tanggungan hidup yang rasanya kita tidak mampu menghadapinya. Mari kita serahkan kepada Tuhan sumber berkat dalam hidup kita, seraya kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati hidup kita. Jika hal ini kita kedepankan, maka percayalah, kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, sukacita, karena kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Meski kita harus mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan, kelemahan, kekurangan dalam menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita berserah diri, seraya kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kemudian kita percaya dalam hati kita, dan kita mengaku dengan mulut kita bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keselamatan dari Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita. Karena itu, sahabat Rehat, dimanapun kita berada, tak perlu takut, tak perlu cemas, tak perlu khawatir menghadapi kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang menolong, memberkati, dan memelihara kehidupan kita.
Sebab itu, mari kita yakini, imani bahwa Tuhan sanggup menolong setiap keberadaan hidup kita, sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam setiap kehidupan kita. Kita sangat berarti dan berharga di hadapannya, karena kita adalah umat yang termulia di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya renungan pada saat ini memberi makna yang berarti dalam hidup kita, dan kita boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang kita puji dan muliakan adalah Tuhan yang hidup, berkuasa di bumi dan di sorga, dan selalu melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberi kekuatan iman bagi kita sekalian menjalani kehidupan dimanapun kita berada, kita tinggal, kita melayani, dan apapun kondisi keadaan kita, kita percaya Tuhan tetap melindungi kita berada dan menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu mulia dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh diingatkan oleh firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pedoman, sehingga kami berjalan atas tuntunan kuasa firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku, kekasih-kekasihku sekalian, sahabat rehat, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan tetap memulihkan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Jika mereka dalam pergumulan, masalah, tantangan kehidupan, apapun yang sering mereka hadapi, kiranya penyertaan, perlindungan dari Tuhan menjadi nyata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di sepanjang hari ini kami menjalani kehidupan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Biarlah kita tetap bersemangat, tetap kita mengandalkan Tuhan, dan tetap setia mengiringnya. Kita yakin dan percaya berkat Tuhan pasti melimpah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.